Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, walaupun tes CPNS masih jauh, entah kapan belum ada pengumuman, tapi kita harus mulai belajar dari sekarang. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari tes kompetensi bidang. Subtesnya yaitu Pancasila yang pasti akan keluar pada setiap tes kompetensi bidang tes CPNS. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Dalam lambang negara, sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh simbol gambar A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang, E. Rantai. Nah teman-teman, mari kita bahas satu-satu. Pilihan jawaban A itu pohon beringin, itu melambangkan sila ketiga teman-teman, sila Persatuan Indonesia. Kepala banteng itu melambangkan sila ke-4. Padi dan kapas itu melambangkan sila ke-5. Bintang itu melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan rantai itu melambangkan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah E, rantai. Soal nomor 2. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 pokok pikiran yang paling utama. Pokok pikiran kedua berisi tentang A. Negara bercita-cita untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. D. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Negara menjaga ketertiban dan keamanan segenap tanah air, rakyat, dan negara. Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor 2, kita harus bisa menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering kita bacakan pada saat upacara bendera waktu masih sekolah ya. Jadi di situ ditanyakan pokok pikiran kedua. Nah, pokok pikiran kedua itu saya bacakan ini alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari kata-kata terakhir kita bisa menjawab pertanyaan soal nomor 2 ini adalah A ya. Negara bercita-cita untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjut di soal nomor 3. Makna Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat adalah A. Kristalisasi nilai, B. Pedoman hidup, C. Ciri-ciri warga negara, D. Kepribadian bangsa, E. Karakteristik bangsa. Oke teman-teman, kita ketahui way of life itu sebagai jalan hidup, artinya pedoman hidup. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, ini soal yang simpel teman-teman, tidak perlu dibikin ribet. Kita lanjut di soal nomor 4. Soalnya adalah, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak pernah menyerah. Salah satu wujud dari sikap kemandirian bangsa antara lain dilakukan dengan cara, oke teman-teman, kita langsung bahas jawabannya ya sambil membaca. A. Meningkatkan produktivitas dan utang luar negeri. B. Memberikan keleluasaan penanaman modal asing. C. Memberikan seluas-luasnya kebebasan untuk berdemonstrasi. D. Memberikan pendidikan dan keterampilan. E. Menyewakan suatu pulau agar produktif. Nah, jadi teman-teman, dari kelima pilihan jawaban yang mencerminkan kemandirian itu hanya D. Memberikan pendidikan dan keterampilan. Yang lain itu seperti kita berutang ke luar negeri, itu tidak mencerminkan kemandirian. Memberikan keleluasaan penanaman modal asing, terlalu leluasa itu tidak bagus juga. C itu
memberikan seluas-luasnya kebebasan untuk berdemonstrasi. Kita bebas tapi tidak kebablasan ya. Yang E ini lebih tidak bagus, yaitu menyewakan suatu pulau agar produktif. Nah, tidak. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya D ya. Nomor 5, kita lanjut nomor 5. Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 memegang kekuasaan untuk A. merangkap menjadi anggota MPR, B. membentuk undang-undang, C. mengajukan usul rancangan undang-undang, D. turut serta meratifikasi perjanjian internasional, E. berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke teman-teman, kita langsung lihat bunyi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, membentuk undang-undang. Oke teman-teman, sekian pembahasan singkat kita pada video kali ini. Masih banyak lagi soal-soal yang lain akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Nantikan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.